Halo Sobat Senjaku, sehat terus ya sobat. Kali ini kita akan coba meringkas sebuah film action kriminal yang sangat epik dari negeri gingseng Korea, The Outlaws 2017. The Outlaws adalah film cerita laga seru dari Korea Selatan yang disutradarai oleh Kang Yoon Sung. Film ini dibintangi oleh Ma Dong Seok dan Yoon Ki Sang. Langsung aja ke ceritanya ya. Check this out. Siang itu di sebuah pasar tradisional di kota Seoul yang ramai, terjadi perkelahian antara dua orang menggunakan pisau. Mereka saling ancam dan saling ingin menyerang satu sama lain. Terlihat pula seorang pria gempal berjalan sambil menelpon. Kelihatannya dia sedang ada urusan yang lebih penting. Pria itu dengan santainya melerai perkelahian itu, kemudian pergi berlalu begitu saja. Dia adalah detektif Ma, seorang detektif jomblo dari unit kejahatan besar di kota Seoul. Detektif Ma datang ke TKP penusukan. Di TKP ada seorang pria yang diserang dengan menggunakan pisau oleh salah satu anggota gangster di kota Seoul. Dari tato korban, detektif Ma mengetahui kalau korban berasal dari geng Venom dan diketahui yang menusuk korban adalah pria dengan ciri-ciri memakai jaket biru dan tinggi badan sekitar 180 cm. Seorang pria dari geng Venom datang menghadap bosnya dan memerintahkan anak buahnya untuk balas dendam kepada anggota yang melukai geng mereka. Begitu keluar markas, mereka langsung berhadapan dengan detektif Ma dan rekan-rekannya yang juga datang ke markas geng Venom. Detektif Ma memerintahkan mereka untuk menjatuhkan semua senjata, namun dibalas dengan tatapan sinis oleh salah satu anggota gangster. Langsung saja sebuah tamparan penilaian. Bos geng Venom tiba-tiba keluar dan mengajak detektif Ma berdiskusi. Dari pembicaraan diduga geng Isu yang melakukan penikaman. Detektif Ma dan rekannya lalu datang menemui geng Isu di sebuah tempat judi dingdong yang ada dikelola oleh geng Isu. Detektif Ma kemudian mencurigai seorang pria dengan ciri-ciri fisik yang serupa dengan pelaku penikaman. Pria itu lari masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya berkumpul anggota dari geng Isu dan terlihat berani menghadapi detektif Ma dan rekan-rekannya. Dan benar saja, tanpa basa-basi, detektif Ma menghempaskan kepala seseorang anggota geng ke sebuah meja. Dan pria yang diduga pelaku penikaman kabur. Detektif Ma mengambil jalan pintas dan dar! Pria itu lalu tersungkur dan mencoba menikam detektif Ma. Aksi persuasif detektif Ma gagal, dan dengan satu pukulan, pria sok jagoan itu tak sadarkan diri. Scene lalu berpindah memperlihatkan sebuah mobil mewah melaju di tengah mewahnya kota Seoul dan menuju tempat pengolahan sampah. Mobil mewah tersebut membawa 3 orang pria. Pria-pria bertampang penjahat itu mengeluarkan seorang dari dalam bagasi mobilnya. Pria malang ditagih hutang dan dipotong anggota tubuhnya untuk mendapatkan diskon. Scene berpindah lagi, memperlihatkan detektif Ma menginterogasi pria pelaku penikaman yang dihajarnya tadi. Detektif Ma dikenal punya trik-trik khusus untuk mendapatkan informasi yang dia mau dan tidak segan berbuat lebih jauh. Tiba-tiba Kapten Jun datang, marah-marah kepada semua anggota. Kapten Jun adalah kepala unit mereka. Dia dikenal sebagai pria konyol yang sangat mengharapkan promosi jabatan. Detektif Ma mendatangi sebuah pusat perjudian bawah tanah dan seorang penjaga mencoba mencegahnya. Tanpa basa-basi, pria itu telah terbujur di lantai. Detektif Ma lalu menemui Jang Isu, bos gangster itu, yang bersembunyi mengetahui kedatangan detektif Ma. Dengan sekali gertakan, Jang Isu keluar dari bawah meja. Jang Isu mengatakan anggotanya bertindak tanpa perintah. Lalu detektif Ma menyuruh Jang Isu untuk mendekat kepadanya. Detektif Ma kemudian meremas keras kantong menyanjang Isu sebagai hukuman dari kelalaiannya. Dan Jang Isu diajak ikut menemui seseorang. Detektif Ma mempertemukan Jang Isu dan bos geng Venom untuk berdamai. Awalnya suasana sangat tegang, tapi apa boleh buat? Mereka terpaksa saling memaafkan karena takut dihajar oleh detektif Ma. Bos geng Venom tiba-tiba ditelepon oleh seseorang dan bergegas menuju ke suatu tempat. Sesampainya di tempat pengelolaan sampah,
Diketahui pria malang yang tak mampu bayar hutang adalah anggota geng Venom. Pria malang itu berlari ke arah kelompoknya untuk meminta perlindungan. Dan bos geng Venom berdebat keras dengan 3 penagih hutang. Dan tiba-tiba sang penagih hutang gondrong menikam tubuh bos geng Venom. Perkelahian pun terjadi. Geng Venom kalah telak dan berhasil dikuasai oleh geng penagih hutang yang diketahui bernama Jeng Chen. Anggota geng Venom yang pengecut masuk menjadi anggota geng Jeng Chen sekarang. Di tempat berbeda, Detektif Ma menghadiri perjamuan di tempat hiburan malam milik Jiang Hua. Meski awalnya sok nolak nih, Detektif Ma minum sampai mabuk bersama seorang LC hingga tertidur di sana. Geng penagih hutang yang diketahui bernama Geng Naga Hitam juga mengunjungi tempat tersebut untuk bersenang-senang. Dan tiba-tiba Detektif Ma dibangunkan oleh LC yang menemaninya, karena ada satu kejadian dan banyak polisi di sana. Detektif Ma awalnya mau kabur meninggalkan TKP, tapi tak sengaja berpapasan dengan rekannya. Agar tidak ketahuan habis dugem, Detektif Ma berpura-pura memarahi rekannya dan mengatakan sudah lama menunggu. Ada-ada aja nih. Diketahui geng Naga Hitam membuat onar di sana dan memotong tangan manajer tempat itu dengan kapak. Dan dari informasi yang dikumpulkan, diketahui pelaku beraksen Cina dan mengaku berasal dari wilayah geng Song Harbin. Di tengah percakapan, tiba-tiba datang Jiang Hua, sang pemilik usaha, dan mengatakan ingin mencari sendiri berandalan yang sudah membuat onar di tempatnya, namun dilarang oleh Detektif Ma. Setelah Detektif Ma pergi, Jiang Huang memerintahkan anggotanya untuk memburu pelaku. Scene lalu berpindah memperlihatkan geng Naga Hitam sedang menghitung hasil kejahatannya di sebuah bar milik Changwon. Changwon adalah anggota geng Venom yang pengecut dan memilih bergabung ke Naga Hitam. Terlihat di sini Jeng Chen memperhatikan istri Changwon dan terjadilah apa yang harus terjadi. Changwon berkata geng Isu tidak akan membiarkan untuk menguasai daerah geng Isu. Scene lalu berpindah. Kali ini Detektif Ma mendapat informasi bahwa sidik jari pelaku tidak terdaftar di Korea Selatan. Lalu dari rekaman CCTV yang selidiki, mereka terkejut karena Detektif Ma datang ke tempat tersebut. Namun dengan konyol, Detektif Ma mengelak dan mengatakan kalau itu bukan dirinya. Lalu ia memerintahkan rekannya untuk melanjutkan rekaman. Lalu terlihatlah 3 orang yang diduga kuat sebagai pelaku penikaman. Lalu Detektif Ma mendatangi Jiang Isu, bos geng Isu yang menyuruhnya mencari 3 orang tersebut dan dibawa ke hadapannya. Kemudian Detektif Ma menemui 2 orang informan dan menanyakan tentang insiden di bar. Ia diberitahu bahwa Asung Tai sudah tewas. Ia mendapat informasi dari Changwon di saat yang sama Detektif Ma dihubungi oleh timnya dan mengatakan polisi menemukan mayat yang sudah dimutilasi di tempat pengelolaan sampah dan diketahui itu adalah mayat Asung Tai. Di sisi lain, geng Naga Hitam mendatangi tempat yang dikelola geng Isu dan membuat keonaran. Jiang Isu bersama anak buahnya yang mendapat informasi langsung menemui geng Naga Hitam di tempat itu. Jiang Isu dengan gagah berani kemudian namun kicap setelah mengetahui kalau semua anak buahnya yang menunggu di luar sudah dilibas oleh geng Naga Hitam yang hanya berjumlah 3 orang. Tanpa berpikir panjang, Isu pun menyerahkan tempat judi yang dikelolanya kepada Jeng Chen. Scene berpindah kembali. Setelah selesai mengotopsi mayat Asung Tai, Detektif Ma dan rekan-rekannya menyusun strategi untuk menangkap Jeng Chen sambil makan siang bersama di sebuah restoran kecil. Di sana mereka bertemu geng Naga Hitam dan Detektif Ma langsung mengkoordinasikan rekan-rekannya untuk melakukan pengawasan dan penangkapan. Namun aksi mereka gagal dan seorang rekan Detektif Ma terkena siraman minyak panas di area wajah. Scene berpindah memperlihatkan Changwon yang sedang murka kepada istrinya karena sang istri terpaksa melayani nafsu syahwat si biadab Jiang Chen. Tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk dan mengatakan kegaduhan di rumah Changwon membuat tetangga lain terganggu. Changwon pun membuka pintu dan tiba-tiba dar! Sebuah hantaman keras diterima Changwon dan dia langsung ditangkap oleh geng Huang, pemilik tempat hiburan. Anggota geng Huang menginterogasinya habis-habisan dengan bertanya di mana Jeng Chen. Dan pada akhirnya Changwon mengatakan, biarlah dia sendiri yang akan menghabisi Jiang Chen. Tentu saja ya, yang sudah merudah paksa istrinya.
Scene berpindah memperlihatkan detektif Ma dan rekan-rekannya membesuk anggota mereka yang disiram minyak panas oleh Zheng Chen. Dan sang anggota mengatakan tidak siap kembali ke dalam tim detektif Ma. Dengan sikap bijaksana, detektif Ma mempersilahkan anggotanya tersebut untuk kembali ke badan intelijen karena di badan intelijen di sana lebih aman. Malam harinya, detektif Ma datang ke restoran dan bertemu pelayan restoran yang masih bocil. Dengan polos, sang bocil mengobati luka di siku tangan detektif Ma. Scene berpindah ke tempat perjudian yang telah dikuasai Zheng Chen dari geng Isu. Saat geng naga hitam bersantai, tiba-tiba sebuah sedan mendobrak masuk menghancurkan dinding bangunan tersebut. Keesokan harinya, geng naga hitam mengincar geng Isu yang diketahui melakukan penyerangan dan tiba-tiba geng Isu sudah merencanakan segalanya. Geng Isu mengepung geng naga hitam di sebuah lorong sempit dan terjadilah perkelahian hebat. Aksi tawuran itu segera dihentikan oleh detektif Ma yang tiba-tiba datang. Meski hanya 2 orang, geng naga hitam berani melawan detektif Ma yang terkenal beringas. Dan akhirnya seorang geng naga hitam berhasil dilumpuhkan dengan teknik real naked choke. Dan seorang lagi berhasil kabur dengan luka serius. Di saat akan santap siang, Zheng Chen dikabari oleh anggotanya yang berhasil kabur kalau salah satu anggotanya ditangkap oleh detektif Ma. Di lain tempat, detektif Ma menginterogasi geng naga hitam yang ditangkap. Tentu saja dengan cara interogasi khususnya. Anggota geng tersebut tak mau buka suara dan hampir saja menggigit lidahnya sendiri. Untung, kejadian itu berhasil dicegah oleh detektif Ma dan tim. Di lain tempat, Jiang Isu yang sedang mengadakan pesta ulang tahun mewah untuk sang ibunda tercinta. Di tengah meriahnya pesta, geng naga hitam datang dan membuat onar. Di tengah kepanikan, Zheng Chen muncul dengan membabi buta membantai siapa saja yang di dekatnya. Jiang Isu yang murka langsung menyerang Zheng Chen, namun akhirnya kalah di perang tersebut. Peristiwa penyerangan itu masuk dalam warta berita nasional. Tim detektif Ma yang menyaksikan dari layar kaca terlihat frustasi dengan kebiadaban geng naga hitam dan hampir putus asa. Pada akhirnya, detektif Ma dan Kapten Jun dipanggil menghadap kepala kepolisian di kantor pusat. Dan di sana telah ada kepala unit pembunuhan khusus dari kepolisian Seoul. Dan unit baru inilah yang akan mengambil alih penanganan kasus naga hitam. Terjadi percekcokan di kantor pusat antara mereka. Detektif Ma berhasil membuat kesepakatan yang isinya akan menangkap seluruh geng naga hitam yang berjumlah lebih dari 25 orang. Dan akan membuat kepala kepolisian dan Kapten Jun akan disanjung atasan dan mudah dapat naik jabatan. Terjadi kekacauan lagi di akhir, namun lagi-lagi detektif Ma dapat menenangkan dan meremas mesra tangan polisi dari unit pembunuhan khusus. Di lain sisi, Zheng Chen membuat deal super besar dengan seorang pengusaha dan tugas membunuh Tuan Huang yang merupakan saingan bisnis pengusaha tersebut. Chang Won yang menunggu di mobil menghubungi geng Huang. Saat sedang makan, anggota geng naga hitam kaget dan memberitahu kepada bosnya Zheng Chen bahwa mereka diserang sambil menahan gempuran dengan anak Huang. Di tengah pelariannya, Zheng Chen bertanya kepada Chang Won tentang siapa yang menyerang mereka. Namun tiba-tiba Chang Won berusaha menusuk Zheng Chen. Namun serangan itu gagal dan menewaskan Chang Won sendiri. Setelah kejadian, detektif Ma mendatangi tempat Huang dan dihalang-halangi oleh anggota Huang. Dan benar saja, setelah merobohkan penjaga, detektif Ma menemui Huang dan memarahinya. Huang yang tetap bersikeras untuk membunuh Zheng Chen disarankan untuk memakai rompi anti tusuk. Sepulang dari tempat Huang, detektif Ma dan timnya menemui warga untuk bekerja sama. Warga yang awalnya menolak karena takut, akhirnya luluh berkat motivasi keras dari bocil yang sempat mengobati detektif Ma. Setelah membuat kesepakatan dengan warga, seluruh warga mulai mengambil foto dan video setiap kegiatan kejahatan anggota geng naga hitam. Dan pada akhirnya detektif Ma dapat semua foto dan sketsa wajah anggota geng naga hitam. Detektif Ma kemudian menjebak anak buah Zheng Chen yang kemarin hampir mengunyah lidahnya sendiri. Detektif Ma menugaskan 2 orang informannya menyamar sebagai polisi Cina yang akan membuat kesepakatan perdagangan narkoba di tengah upaya deportasi si gundul goblok.
Si gundul yang sangat goblok itu pun kembali ke tuannya. Dia meyakinkan tuannya, Zheng Chen, bahwa kini telah punya mitra untuk berbisnis narkoba. Si gundul yang sangat goblok itu yakin dua polisi itu adalah petugas korup yang bisa mengamankan bisnis narkoba mereka. Awalnya Zheng Chen tidak percaya, namun dibuktikan dengan sebungkus narkoba dari tangan si gundul yang sangat goblok itu. Informan yang menyamar sebagai polisi Cina ditelepon oleh si gundul saat sedang makan dan merencanakan pertemuan. Di sekitar tempat perjanjian, polisi sudah memata-matai si gundul dan kawan-kawan untuk menangkapnya. Tentu saja dengan target buruan utama adalah Zheng Chen. Sesaat masuk ke dalam ruangan, si polisi Cina gadungan terlihat sangat panik bukan kepalang. Dan berkat reaksi cepat detektif Ma dan tim, nyawa mereka terselamatkan. Namun Zheng Chen tidak ikut menemui polisi gadungan. Di tempat lain, Zheng Chen berusaha menghabisi nyawa Huang. Huang yang babak belur berhasil lolos dari upaya pembunuhan berkat adanya petugas lalu lintas dan polisi yang disiram dengan minyak panas tadi. Sang polisi menghubungi detektif Ma dan memberikan informasi lokasi Zheng Chen. Detektif Ma memperingatkannya untuk tetap berhati-hati. Kemudian Zheng Chen diberitahu bahwa seluruh anggotanya telah tertangkap. Zheng Chen pun mempersiapkan paspor untuk melarikan diri ke luar negeri. Namun saat hendak kabur, Zheng Chen dihadang oleh polisi muda tersebut yang berupaya mengulur waktu hingga detektif Ma tiba. Zheng Chen si biadab berniat untuk menabraknya, namun tiba-tiba polisi muda itu langsung menghalangi Zheng Chen, namun malah dia yang diserang oleh Zheng Chen. Detektif Ma yang bersusah payah keluar dari mobilnya akhirnya merobohkan anak buah Zheng Chen. Detektif Ma kemudian mengejar Zheng Chen yang lagi-lagi berhasil lolos secara tak sengaja bersembunyi di restoran si bocil. Zheng Chen menelpon seorang pengusaha dan meminta uang bayaran. Zheng Chen mengklaim bahwa ia sudah berhasil menghabisi Huang. Saat hendak menelpon, lagi-lagi secara tak sengaja Zheng Chen melihat foto anggotanya di buku telepon. Sang bocil berkali-kali menghubungi detektif Ma, namun gagal dan pada akhirnya dia pun dihajar oleh Zheng Chen. Sesampainya di restoran, detektif Ma kaget. Semuanya begitu berantakan dan si bocil dan sang kakek sudah terbaring tak berdaya. Detektif Ma segera meminta tim medis ke TKP. Di lain sisi, Huang telah berhasil memburu si pengusaha kaya yang mencoba menyuruh Zheng Chen untuk menghabisnya. Kembali ke Zheng Chen. Di toilet bandara terlihat dia sedang membersihkan diri dan didatangi oleh detektif Ma. Perkelahian hebat pun tak terkelakkan. Setelah kalah dan diborgol, Zheng Chen terus saja memprovokasi detektif Ma. Dan apa selanjutnya yang terjadi, teman-teman? Ya, benar. Itu dia. Di akhir cerita, polisi Seoul berhasil menangkap 30 penjahat dan pencapaian itu membuat atasan mereka naik pangkat dan naik jabatan. Detektif Ma dan timnya memasuki sebuah restoran untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan dengan sebuah senyuman manis dari detektif Ma, film pun selesai.